Swan Castle atau Kastil Angsa adalah sebuah kastil yang sangat megah yang terletak di kerajaan Monian. Letaknya berseberangan dengan danau yang sangat indah dan berhadapan dengan gunung yang sangat besar di kerajaan Monian. Ada sebuah cerita legendaris yang konon dipercayai oleh masyarakat di negeri Monian, yaitu tentang legenda Danau Angsa. Putri Odette adalah keturunan ke-13 dari kerajaan Swan, yaitu keluarga bangsawan yang menempati Kastil Angsa atau Swan Castle. Putri Odette merupakan anak pertama dari Ratu Regina dan Raja George. Sekian berpuluh-puluh tahun, Regina dan Raja George tidak memiliki keturunan. Akhirnya Putri Odette lahir. Kelahiran keturunan dari kerajaan Monian telah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat yang ada di kerajaan Monian. Karena siapa lagi yang mau meneruskan tahta dari kerajaan Monian? Oleh karena itu, Putri Odette adalah penerus ke-13 dari kerajaan Monian yang nantinya akan memimpin pemerintahan di Kastil Angsa. Pada saat selesai kelahiran dari Putri Odette, segerombolan angsa yang awalnya ada di Swan Lake bergegas menuju kerajaan seolah-olah memberikan sambutan pada kelahiran Putri Odette. Pipi dari Putri Odette yang sangat merah, matanya yang bersinar, dan rambutnya yang berwarna coklat yang sangat indah. Orang-orang menyebutnya sebagai Putri Angsa atau Swan Princess. Mendengar kelahiran dari Putri Odette, Ratu Idina adalah seorang penyihir yang sangat jahat dan memiliki rencana untuk menggulingkan tahta dari Swan Castle agar seluruh dari kerajaan Monian akan berada di bawah pimpinannya. Ratu Idina tidak tinggal diam. Mendengar berita kelahiran Putri Odette, ia segera bergegas untuk menuju dari Swan Castle dan mengutuk Putri Odette agar dia tidak bisa menjalankan tahta dan memimpin di kerajaan Monian dan menjadi penguasa ke-13 dari kerajaan Monian. Tidak ada satupun seseorang di dunia ini yang dapat menghalangi jalanku untuk menguasai kerajaan Monian. Walaupun itu adalah seorang bayi kecil yang tidak berdaya. Ku beri kutukan padanya. Setiap matahari tenggelam pada ufuk barat,
Dia akan berubah menjadi seekor angsa putih. Namun, dia akan berubah wujud kembali pada saat fajar terbit. Kutukan itu tidak akan pernah bisa pecah sebelum ia dapat menemukan cinta sejatinya. Aku akan menjadi pemimpin di seluruh negeri Monian. Hari berganti menjadi minggu, minggu bergulir menjadi bulan, dan bulan bergumpal menjadi tahun. Waktu bergerak begitu cepat. Putri Odette kini tumbuh menjadi seorang remaja gadis dewasa. Ia telah mengetahui bahwa ia telah dikutuk dan hanya menyimpan rahasia ini bersama keluarganya. Rahasia itu hanya terjaga di dalam Swan Castle, dan setiap orang tidak boleh berkata apapun tentang kutukan Putri Odette. Setiap petang, Putri Odette selalu menghabiskan waktunya untuk bermain-main atau memberi makan angsa-angsa yang ada di Swan Lake. Namun, pada hari itu tak seperti biasanya. Putri Odette melihat seseorang yang tergeletak sendirian karena ia curiga. Ia segera menghampiri orang itu dan memastikan bahwa dia tidak mengalami apapun. Putri Odette sangat khawatir karena ia melihat orang yang tengah tidak sadarkan diri. Ia segera menghampirinya. Ternyata orang itu adalah Pangeran Lancelot. Pangeran Lancelot adalah seorang pangeran dari kerajaan utara, Northern Vale Kingdom. Ia segera memanggil orang-orang yang ada di Swan Castle untuk membantu membawa Pangeran Lancelot ke dalam dan mengobatinya. Putri Odette juga membawakan pedang dari Pangeran Lancelot karena itu tertinggal di Swan Castle. Hari-hari berlalu. Pangeran Lancelot dirawat oleh Putri Odette. Mereka bermain bersama, banyak berbincang bersama, dan sering menghabiskan waktu bersama-sama. Entah kenapa Putri Odette merasakan ada sesuatu ketertarikan pada Pangeran Lancelot. Dan ia pun berpikir, apa memang benar Pangeran Lancelot adalah cinta sejatiku? Mengetahui hal itu, Ratu Irina tidak mau tinggal diam, dan ia sangat tidak terima karena jika Putri Odette menemukan cinta sejatinya, maka segala kutukan akan pecah. Jangan sampai dia menemukan cinta sejatinya. Aku akan menghalanginya. Lihat saja. Ketika matahari terbenam, dia tidak hanya akan menjadi seekor angsa, namun dia akan menjadi seekor angsa hitam.
Begitulah Ratu Idina mengutuk kembali Putri Odet. Kali ini Putri Odet tidak akan berubah menjadi seekor angsa putih, melainkan angsa hitam. Odil. Mereka menyebutnya Odil. Angsa hitam merupakan lambang dari segala hal buruk di kerajaan Monian. Seperti keadaan biasanya. Pada petang, Putri Odet selalu bermain-main di Swanley. Kali ini dengan Pangeran Lancelot. Mereka sangat menikmati waktu mereka. Bermain bersama, memberi makan angsa yang ada di Swanley. Lalu mereka juga mengobrol dan sangat terlihat akrab. Akan tetapi Putri Odet lupa bahwa sebentar lagi matahari akan terbenam di ufuk barat. Ketika ia sadar bahwa matahari akan segera terbenam, Putri Odet segera mengajak Pangeran Lancelot untuk bergegas kembali menuju Swan Castle. Tetapi buruk nasib dari Putri Odet. Matahari tenggelam dan Pangeran Lancelot melihatnya berubah menjadi seekor angsa hitam. Pangeran Lancelot pun sangat terkejut melihat Putri Odet berubah menjadi angsa hitam. Tetapi karena Pangeran Lancelot adalah pangeran yang memiliki hati yang baik, ia bermurah hati untuk menanyai apakah dia adalah Putri Odet atau bukan. Odet, apakah kamu adalah Putri Odet? Siapa yang melakukan ini padamu? Katakan padaku. Aku akan membantumu. Mari kita kembali ke Swan Castle dan memberitahu semua orang bahwa ada kutukan yang melekat padamu. Setelah Pangeran Lancelot menemui kedua orang tua dari Putri Odet, ternyata mereka sangat terkejut. Karena yang mereka tahu, kutukan tersebut hanya mengubah Putri Odet menjadi seekor angsa, bukan angsa hitam. Ya, mereka sangat terkejut. Lantas, ada seseorang yang masuk dan memberitahu sesuatu. Yang mulia, izinkan aku masuk. Aku ingin membantumu. Aku adalah pembantu dari Ratu Idina. Aku tak tahu, aku begitu lelah berada di bawah tiraninya. Dan aku mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dari putrimu. Itu adalah perbuatan dari Ratu Idina. Ia mengutuk putrimu menjadi angsa hitam karena ia sangat ingin menguasai kerajaan Monian. Dan kutukan itu hanya bisa patah apabila Putri Odet menemukan cinta sejatinya. Ternyata orang itu adalah pembantu dari Ratu Idina yang lelah berada di bawah kendalinya dan memutuskan untuk memberitahu bagaimana cara mematahkan kutukan dari Putri Odet. Mendengar pernyataan tersebut, Pangeran Lancelot segera bergegas ke hadapan Raja dan Ratu untuk menyatakan perasaannya pada Putri Odet. Ia mengaku jatuh cinta kepada Putri Odet.
karena kebaikan hati dan kemurahan hati dari Putri Odette. Pangeran Lancelot pun menyatakan cintanya pada Putri Odette. Odetteku yang cantik, sebenarnya telah lama aku menaruh hati padamu. Kemurahan hatimu dan kebaikanmu sangat memikat hatiku. Oleh karena itu, maukah kamu menemaniku dan menjadi belahan jiwaku untuk melengkapi hari-hariku? Semua orang sangat terkejut karena mereka melihat secercah cahaya yang awalnya kecil namun lama-kelamaan membesar dan sangat menyilaukan mata. Ternyata itu berasal dari Putri Odette. Kini Putri Odette telah kembali berubah menjadi seorang putri yang cantik dan anggun. Itu tandanya kutukan dari Putri Odette telah dipatahkan. Semua orang sangat bahagia, terutama Raja George dan Ratu Regina. Pangeran Lancelot pun langsung memeluk Putri Odette dan sangat senang. Dan akhirnya mereka, Putri Odette, Raja dan Ratu, Pangeran Lancelot, dan seisi Swan Castle hidup bahagia. Putri Odette telah menemukan cinta sejatinya. Itu dan begitulah akhir kisah dari Putri Odette. Semenjak saat itu, semua orang di kerajaan Monian mengenal tempat tersebut sebagai Danau Angsa, karena identik dengan angsa-angsa, apalagi ketika waktu petang. Putri Odette juga pernah berkata, "The dance of the swan, it's so graceful and charming," yang artinya tarian para angsa sangat indah dan menawan. Semenjak saat itu, orang-orang sangat menghargai cerita tersebut dan timbullah nama Swan Lake, Danau Angsa. Sekian dari saya. Terima kasih. Check it out. Goodbye.